Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya, Anissa Dasuki. Dan saya, Fandi Hasib. Kita awali aja sore hari ini dengan informasi Polresta Bandar Lampung yang menggandeng tim dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri untuk memeriksa kesehatan jiwa penyerang Syekh Ali Jaber. Alpin Andrian, penyerang Syekh Ali Jaber, masih diperiksa intensif hingga kini di Polresta Bandar Lampung. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik masih memeriksa kondisi kejiwaan pelaku dan menggandeng tim dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Polisi belum menyimpulkan bahwa tersangka mengidap gangguan jiwa yang sebelumnya dinyatakan ayah dan kerabat tersangka. Adalah pemeriksaan yang dijalankan oleh tim dokter ya dari Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa di Kabupaten Pesawaran, di mana Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa ini adalah rumah sakit rujukan Provinsi Lampung yang dipimpin oleh tim Dr. Tendri Septa. Kemudian juga dari Mabes Polri, dalam ini Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, telah mengirim ahli psikiater ahli yaitu Dr. Dona. Jadi Dr. Henning Dona saat ini telah melaksanakan kegiatan. Termasuk juga kami melakukan ya selain daripada konstruksi pasal yang sudah kami terapkan kemarin, kami tetap melakukan penyelidikan hal yang lain. Ya, penyidikan terhadap mengumpulkan barang-barang bukti yang ada, keseharian apa yang dilakukan terhadap tersangka AA ini tentu menjadi pendalaman bagi kami. Sementara psikolog forensik Reza Indragiri mengingatkan bahwa tidak semua pengidap gangguan jiwa bisa lolos dari jeratan hukum. Pertanyaannya adalah gangguan jiwa jenis mana? Di dalam psikologi, di dalam psikiatri, ketika kita bicara istilah gangguan jiwa, itu rinciannya sangat-sangat banyak. Kita harus tentukan secara spesifik gangguan jiwa yang mana gerak. Karena tidak setiap gangguan jiwa maka serta-merta akan kemudian bisa lolos dari hukum. Tidak. Hanya gangguan jiwa tertentu saja yang akan katakanlah bisa mendapatkan fasilitas dari pasal 44 KUHP tentang lolos dari hukum. Tapi untuk gangguan-gangguan jiwa lainnya, tetap yang bersangkutan harus memberikan pertanggungjawaban secara pidana. Penceramah Syekh Ali Jaber diserang Alpin Andrian pada Minggu 13 September ketika sedang memberikan tausiah di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung. Tersangka yang tinggal tak jauh dari masjid bukanlah peserta tausiah. Sebelum naik ke atas panggung dan menyerang Syekh Ali Jaber, tersangka mengambil pisau di dapur rumahnya. Akibat serangan, Syekh Ali Jaber terluka pada bagian tangan atas kanannya. Bahkan Syekh Ali Jaber sendiri yang melepaskan pisau yang menancap di tangannya. Tersangka sempat dipukuli massa sebelum diserahkan ke polisi. Menurut orang tua, tersangka mengidap gangguan jiwa selama 4 tahun terakhir. Namun polisi tetap proses penyerangan ini dan menjerat tersangka dengan pasal berlapis, yaitu penganiayaan berat dan membawa senjata tajam tanpa hak dengan ancaman penjara hingga 10 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Kondisi pendakwah Syekh Ali Jaber sudah sehat dan sedang dalam fase pemulihan luka tusuk di lengannya. Saat ditemui di kediamannya di Rawamangun, Jakarta Timur pada Senin malam, Syekh Ali Jaber menceritakan kronologi penusukan yang dialaminya. Terkait dugaan pelaku yang mengidap gangguan jiwa, Syekh Ali meyakini hal berbeda. Menurutnya pelaku merupakan orang yang terlatih dan memiliki sasaran yang jelas dan tidak mengidap gangguan jiwa. Tapi saya memperhatikan lokasi itu ketika saya berlangsung isi acara, sayang sekali tidak ada keamanan setempat di tempat yang kejadian ini. Menurut saya terlalu cepat pernyataan ini, dan ini menurut saya belum menjadi pernyataan yang resmi ya. Masih hanya diungkapkan dan disampaikan, diperkirakan barangkali. Tapi dalam kejadian peristiwa di hadapan saya meyakini dan memastikan orang yang saya hadapi bukan orang yang sembarangan, orang terlatih walaupun dia masih sangat muda, fisiknya begitu sangat kuat, tusukannya sangat tajam, berani, loncat, dan dia punya sasaran yang jelas, bahkan posisi sasarannya dia jelas. Tapi subhanallah, memang Allah takdirkan saya bisa selamat.
Pada Senin malam, Menko Polhukam Mahfud MD mengunjungi kediaman Syekh Ali Jaber untuk memastikan kondisinya pasca peristiwa penusukan di Lampung. Mahfud pun lega melihat kondisi Syekh Ali Jaber yang sudah sehat. Mahfud menyatakan akan terus memproses kasus penyerangan secara hukum tanpa dikaitkan politik apapun. Ia juga berjanji akan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat proses hukum yang berjalan. Ya, kita terus akan memproses kasus ini secara hukum tanpa tadi kesepakatan tanpa dikaitkan dengan politik apapun. Hukum ya hukum, gitu ya. Nah, kita akan ini. Terbaru mungkin dengan pihak kepolisian. Sudah saya sebelum ke sini berangkat kita dapat laporan dari BAES, dari Densus, dari BNPT, dari BIN, dari Intelkam saya kumpulkan tadi. Sudah ada benang merah tentang apa yang terjadi, dan satu kesimpulan atau langkah yang sekarang signifikan secara hukum, yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Meski ada keterangan dari keluarga bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa, polisi tetap menyelidiki secara mendalam motif dari penusukan dan kondisi pelaku. Apakah benar pelaku mengalami halusinasi karena gangguan jiwa atau memang ada motif lain di balik itu? Tim Liputan iNews melaporkan. Imam Masjid Nurul Iman di Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan meninggal dunia setelah 2 hari dirawat di Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Sebelumnya korban ditikam makmum sekaligus tetangganya saat menjadi imam sholat maghrib. Imam Masjid Nurul Iman M. Arif di Kelurahan Tanjung Ranjing, Kayu Agung, Ogan, Komering Ilir, Sumatera Utara menghembuskan nafas terakhir Senin pagi dan sempat dirawat di Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang selama 2 hari. Meski bukan pasien COVID-19, namun korban dimakamkan dengan protokol COVID-19 di pemakaman umum Desa Tanjung Laut. Korban meninggalkan seorang istri dan 3 anak. Keluarga tidak menyangka korban meninggal karena ditikam saat sholat maghrib oleh makmum sekaligus tetangganya. Pelaku dengan korban itu akrab, Pak. Akrab. Kemana-mana beliau sering didampingi oleh korban. Dan pelaku tersebut bahkan tetangga dia sendiri, Pak. Tetangganya ya. Peristiwa penikaman M. Arif oleh Muhyadin terjadi Jumat lalu saat korban dan pelaku tengah sholat maghrib berjamaah di Masjid Nurul Iman. Pelaku langsung ditangkap oleh aparat TNI dan polisi yang tengah melintas di lokasi saat kejadian dan dibawa ke Polsek Kayu Agung. Pelaku mengaku menikam korban karena tersinggung ketika diminta menyerahkan kunci kotak amal saat sholat Jumat ke bendahara masjid. Dari keterangan yang kita peroleh dari pelaku memang adanya ketersinggungan ya. Dari ketersinggungan muncul dendam yang mana sampai maghrib ya, sehingga yang bersangkutan melakukan penganiayaan terhadap korban yang sedang melaksanakan sholat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan, Firtriadi, iNews melaporkan. Ratusan ojek online menggelar unjuk rasa di kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur. Mereka menuntut evaluasi potongan 20% dari aplikator karena orderan sepi di masa pandemi. Ratusan ojek online se-Jawa Timur berunjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas macet akibat demo yang dilakukan para pengemudi ojek online. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan potongan 20% dari aplikator. Sepinya orderan di masa pandemi membuat pendapatan para ojek online menurun. Selain itu, mereka menuntut bantuan sosial untuk driver online dari pemerintah dibagi secara merata. Kita menuntut legalitas hukum. Terus yang kedua, potongan 20% dari aplikasi ditambah dengan biaya pemesanan. Yang ketiga, asuransi yang untuk pencairan asuransi kita terlalu rumit, Pak. Terus setelah itu jaminan keamanan untuk driver waktu di jalan dari para... Pemirsa, 7 pesepeda yang masuk jalan tol Jagorawi pada hari Minggu ditangkap polisi. Identitas 7 pesepeda diketahui polisi berdasarkan rekaman CCTV. Nih, waduh parah dah.
Setelah 3 hari viral di media sosial, 7 pesepeda yang melintas di Tol Jagorawi hari Minggu lalu ditangkap polisi. 7 pesepeda yang merupakan warga Bekasi, Jawa Barat ditangkap setelah polisi menyelidiki identitas pesepeda berdasarkan rekaman CCTV. Usai ditangkap, para pesepeda minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Para pesepeda mengaku masuk tol karena lengah dan kurang fokus, kelelahan saat mengejar rombongan sehingga tidak melihat rambu lalu lintas. Ini sepeda masuk tol nih. Wah, gimana nih? Wah, nggak benar. Sebelumnya dalam video amatir, rombongan pesepeda memasuki jalan tol Ciawi Bogor, Jawa Barat pada Minggu siang dan beredar luas di media sosial. Lawan arah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005, kendaraan roda 2 dilarang melintas jalan tol demi keselamatan bersama. Wah, gimana nih? Wah, nggak benar ini. Nih. Waduh. Pemirsa, lift di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta jatuh dan menyebabkan Ketua DPRD terluka. Tali lift tiba-tiba putus saat digunakan Ketua DPRD bersama salah seorang pimpinan komisi. Musibah menimpa Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Nuryadi. Lift pribadinya di gedung DPRD DIY jatuh akibat talinya putus. Akibat kecelakaan ini, kaki Ketua Nuryadi patah. Nuryadi menaiki lift sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat saat akan mengikuti sidang paripurna. Saat kejadian, Nuryadi bersama seorang pimpinan komisi di DPRD yakni Dwi Wahyu. Lift yang digunakan Nuryadi adalah lift yang dibangunnya sendiri tanpa biaya APBD. Nuryadi menggunakan lift karena untuk memudahkan aktivitas di kantornya. Bilang Pak Ketua, setelah itu kita mau paripurna ya, sekitar jam 10 kita mau paripurna. Pak Ketua juga turun melalui lift bersama dengan Mas Dwi. Tiba-tiba saja liftnya putus talinya, kemudian beliau jatuh. Begitu kira. Terus kondisinya Pak? Kondisi medis saya kurang tahu, lagi di dokter, tapi sepertinya beliau patah kaki. Mas Dwi juga ada luka di kaki. Dibawa ke rumah sakit mana? Itu saja seperti itu. Pemirsa, raja fiktif Keraton Agung Sejagat yang sempat menghebohkan publik Januari lalu divonis 4 tahun penjara karena terbukti menyebar berita bohong yang menimbulkan keonaran. Sementara ratunya divonis 1 tahun penjara karena dianggap perannya tidak dominan. Setelah sempat ditunda 2 kali, vonis untuk Toto Santoso dan Fani Aminadia akhirnya dibacakan hari ini. Majelis Hakim memvonis Toto hukuman 4 tahun penjara, sementara Fani divonis 1 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Toto Santoso hukuman 5 tahun penjara, sedangkan Fani Aminadia dituntut 3,5 tahun penjara. Sidang digelar secara virtual di 3 lokasi berbeda untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hakim Ketua pemimpin sidang dari ruang sidang Pengadilan Negeri Purworejo, sementara terdakwa Toto Santoso dan Fani Aminadia berada di rutan Purworejo. Sementara jaksa penuntut umum bersama penasihat hukum terdakwa berada di Aula Kasman Singodimejo, Kejaksaan Negeri Purworejo. Dalam persidangan ini akan memaksimalkan waktu, kita akan pikir-pikir dulu. Dan selanjutnya ketika ada petunjuk dari pimpinan kami akan. Akhirnya kita menghormati apa yang menjadi pendapat hakim ya, pendapat majelis hakim. Tapi prinsipnya kedua terdakwa menyampaikan bahwa apa yang dilakukan itu pertama semata-mata dilakukan dengan itikat baik, yang kedua bagian yang kemudian dilindungi oleh undang-undang dalam rangka untuk upaya melestarikan budaya, kemudian juga Kemunculan Kerajaan Agung Sejagat di Desa Pogung, Purworejo, Jawa Tengah menghebohkan publik setelah video upacaranya tersebar ke masyarakat Januari lalu. Kerajaan fiktif tersebut dipimpin pasangan suami istri yang mengaku sebagai raja dan ratu. Warga Desa Pogung, Purworejo, Jawa Tengah awalnya tidak mengira arak-arakan ini sebagai kirap budaya biasa. Sekelompok orang ini mengklaim sebagai Kerajaan Agung Sejagat, kerajaan baru setelah 500 tahun runtuhnya Kerajaan Majapahit. Para pengikutnya pun sudah mencapai 450 orang.
Mereka mengadakan acara di sebuah tempat seluas 2 hektar dengan ada prasasti dan kolam pemandian. Dalam acara Wilujengan dan Kirap Budaya, seluruh anggota kelompok berdandan dengan baju budaya Jawa dan seragam pasukan. Tidak tanggung-tanggung, mereka mengklaim sebagai induk seluruh kerajaan yang ada di seluruh dunia dan akan menjadi juru damai dunia. Kelompok ini dipimpin oleh Totok Santosa yang mengaku sebagai Rangkai Mataram Agung dan istrinya Diah Ditarja yang sering dipanggil Kanjeng Ratu. Namun akhirnya kehadiran mereka membuat warga setempat khawatir akan menyebarkan aliran sesat. Polda Jawa Tengah bergerak cepat merespon keresahan masyarakat. Raja dan permasyuri Kerajaan Agung Sejagat akhirnya ditangkap dan dibawa ke Polres Purworejo untuk dimintai keterangannya sebelum akhirnya ditahan di Polda Jawa Tengah. Polisi juga menggerebek markas atau Keraton Agung Sejagat di Desa Pogung Juru Tengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dalam penggerebekan, polisi menyita sejumlah barang, di antaranya pataka bendera, seragam kebesaran keraton, dan sejumlah foto. Hasil pemeriksaan sementara terungkap jika Toto dan Fani bukan merupakan pasangan suami istri yang sah. Fani bahkan tercatat merupakan warga Tebet, Jakarta Selatan. Para pengikut mengaku jika mereka terbujuk dengan janji akan mendapatkan penghasilan dalam bentuk dolar. Sementara untuk masuk, para pengikut yang mempunyai jabatan tinggi dikenakan mahar hingga puluhan juta. Sementara bagi rakyat biasa hanya membayar 1 hingga 3 juta rupiah. Belakangan, Toto dan Fani mengaku keraton yang dibentuknya adalah palsu dan meminta maaf kepada masyarakat. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.